Judul yang diberikan kepada saya, peran AI dalam pendidikan. Saya awali dengan dua kata penting yang terkait dengan profesi kita sebagai pendidik, sebagai mahasiswa, yaitu teknologi dan pembelajaran. Ya, mau tidak mau ini menjadi dua kata yang penting karena teknologi ini menjadi suatu keniscayaan yang mana mau tidak mau ya harus kita ikuti perkembangannya, ya, teknologi, terutama teknologi digital yang sekarang ini sedang marak, ya. Kemudian ketika kita berposisi sebagai pendidik, sebagai mahasiswa, maka pembelajaran ini juga menjadi kata yang penting, ya. Nah, teknologi itu ada dua kata kunci yang harus kita pegang. Yang pertama adalah terjangkau. Teknologi memang perkembangannya luar biasa, ya, tetapi kita tidak boleh muluk-muluk, ya. Teknologi itu harus bisa kita jangkau, ya, baik dosen maupun mahasiswa. Ya, kita jangkau itu artinya ya kita dapatkan, ya, baik melalui komputer kita, laptop kita, gadget kita, ya, tidak, dan juga yang kedua adalah mudah digunakan. Ya, memang teknologi digital itu luar biasa canggihnya, ya, tetapi kalau bagi kita, kebanyakan kita sulit menggunakan itu kurang bermanfaat, kurang bermanfaat. Jadi teknologi itu di samping terjangkau bisa kita dapatkan, ya. Kalau harga ya jangan terlalu mahal, syukur-syukur gratis, itu kan terjangkau dan mudah diinstal di laptop kita atau di HP kita, itu artinya terjangkau, ya. Dan mudah digunakan. Ketika sudah diinstal itu kita mudah mengoperasikannya, ya. Jadi tidak bingung ini gimana, nah itu tidak, tapi mudah digunakan. Nah, dua hal itu yang penting terkait dengan perkembangan teknologi, apapun namanya, apapun softwarenya, ya. Nah, kata yang kedua itu adalah pembelajaran. Nah, jadi bagaimana kita sebagai pendidik itu memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa kita untuk terjadinya proses pembelajaran. Demikian juga mahasiswa, ya, itu bagaimana agar bisa melakukan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dua hal yang harus kita pegang ketika kita melaksanakan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan tercapai, ya. Itu penting, ya, bagi dosen sendiri ketika merancang suatu pembelajaran. Tujuan itu pertama yang ditetapkan, ya. Apapun teknologinya, apapun alatnya, kalau tidak bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, itu tidak begitu bermanfaat teknologi itu, ya. Karena dalam pembelajaran itu ketercapaian tujuan pembelajaran itu adalah yang penting. Nah, yang kedua adalah menyenangkan. Pembelajaran itu harus menyenangkan, ya. Menyenangkan jangan hanya dari sisi dosennya saja, tapi juga yang lebih penting dari sisi mahasiswa. Mahasiswa ketika belajar itu harus merasa senang, enjoy. Maka kalau kita kombinasikan akan kita peroleh apa yang namanya pembelajaran digital atau digital learning, ya. Atau kalau kita kaitkan dengan tema kita pada seminar kali ini adalah AI, itu Artificial Intelligence Based Multimedia atau Online Learning, ya. Kecerdasan itu biasanya kan miliknya orang, manusia. Nah, ini kecerdasan buatan, berarti memang tiruan, ya, yang diprogram, yang dibuat, ya, melalui rekayasa teknologi atau engineering, memungkinkan komputer atau mungkin software, ya, di dalamnya itu melakukan tugas-tugas seperti halnya manusia yang mempunyai kecerdasan, memecahkan masalah, mungkin untuk mengambil keputusan, membuat pola pembelajaran dan sebagainya. Oke, saya kira itu definisi yang sudah lazim dan banyak. Sekarang ini orang-orang, ya, artinya orang-orang itu udah pada kecanduan dengan HP, dengan gadget, sehingga tidak peduli kiri kanan, pokoknya yang penting buka HP. Ya, itu kan seperti kecanduan, ya. Sementara di lain pihak ini mesin robot, ya, robot ini pada asik belajar, ya. Istilahnya kalau di AI itu kan mesin learning, ya, ya, mesinnya itu belajar, ya, kebalikannya sekarang. Orang-orangnya
Yang manusia itu kecanduan dengan HP, nah yang mesinnya itu pada asik belajar. Nah, definisi AI yang lebih komprehensif ini saya ambilkan dari bukunya Russell and Norvig ya, yang terbaru, yang judulnya Artificial Intelligence: A Modern Approach. Ini digambar, ini AI itu bisa digambarkan dalam 4 kuadran ya. Jadi 4 kuadran ini garis vertikal, garis horizontal. Nah, jadi ini ada sisi rasional yang itu biasanya memang dalam program-program komputer itu, kemudian ada sisi yang humanis ya, jadi unsur humannya, ada unsur manusia. Nah, kemudian ini yang horizontal, ini yang atas ini adalah bagaimana ketika suatu sistem atau orang itu berpikir, kemudian ini yang bawah itu adalah bertindak. Nah, sekarang ini ketika AI sudah sangat berkembang teknologinya, maka sistem komputer itu sudah masuk banyak ini yang bagian kanan ini, bagaimana suatu sistem itu bisa berpikir ya, humanis, jadi seperti halnya manusia, dan juga kita lihat bagaimana suatu sistem itu bisa bertindak atau melakukan eksekusi sesuatu yang humanis. Nah, secara sekilas bagaimana kerja Artificial Intelligence atau AI? Yang pertama, sistem itu menganalisis data ya, dan belajar dari pola-pola, dan data pola ini kita berikan ya, kita inputkan ke sistem komputer. Nah, kemudian komputer atau sistem itu menggunakan algoritma tertentu ya. Algoritma itu semacam instruksi gitu ya, tahap demi tahap untuk melakukan suatu pekerjaan, untuk mempelajari data-data itu, kemudian bisa sampai membuat keputusan ya. Nah, kemudian semakin banyak data yang diberikan ke sistem itu, dan juga semakin banyak pola yang kita berikan ke mereka, maka outputnya atau produknya itu bisa semakin baik atau semakin sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, mengapa AI booming ya atau trending itu tadi? Ya, pertama adalah karena teknologi komputer itu sekarang ini sudah sangat signifikan peningkatannya ya, perubahannya, perkembangannya gitu ya, dan juga termasuk bagaimana sistem penyimpanan datanya itu yang sudah luar biasa canggihnya, sehingga ketika sistemnya sudah kuat ya, kemampuan datanya sudah besar, maka mau kita suruh ngapa-ngapain itu ibaratnya itu bisa. Nah, yang kedua adalah perkembangan internet, kemudian medsos maupun platform-platform digital yang lainnya itu sudah luar biasa banyaknya, sehingga ke arah akumulasi big data yang luar biasa ya, data-data itu sudah tersedia di internet itu ya, artinya itu dengan mudah bisa kita akses atau kita berikan ke sistem kita, sehingga data-data itu bisa dianalisis ya, dan juga selanjutnya bisa digunakan untuk membuat agar komputer itu belajar ya, machine learning itu tadi ya, melatih model-model AI yang kita bikin ya. Kemudian juga perkembangan riset-riset di bidang AI seperti machine learning, deep learning, dan seterusnya itu juga sangat luar biasa, sehingga dampaknya adalah seperti yang kita lihat sekarang ini. Juga perkembangan yang populer ChatGPT ya, yang mungkin kita semua sudah melihat itu adalah perkembangan dari NLP atau Natural Language Processing, yaitu semacam bahasa pemrograman itu yang bisa memahami atau menginterpretasi bahasa keseharian kita manusia, termasuk bagaimana menginterpretasi dan menerjemahkan bahasa sehari-hari. Itulah paling tidak 4 hal yang membuat AI itu semakin booming atau menjadi yang seperti sekarang ini. Nah, secara umum sebelum nanti kita lihat bagaimana untuk bidang pendidikan, nah maka AI itu
hampir di segala segi kehidupan kita sekarang ini itu sudah kita gunakan ya, di mana-mana, dan sebenarnya bukan barang baru ya, bukan barang baru. Kalau kita lihat sejarahnya AI itu ya sudah sejak tahun 60-an itu udah mulai penelitian-penelitian terkait dengan AI. Nah, bagi kita orang awam itu memang ya baru-baru ini ya, kayak bagaimana orang main catur dengan mesin ya, itu kan udah lama banget ya. Zaman saya mahasiswa pun saya juga udah pernah itu main catur dengan komputer. Nah itu merupakan salah satu contoh jadi penerapan AI. Termasuk yang lain-lain, bagaimana membuat keputusan yang otomatis, kemudian bagaimana penerapan AI sebagai aplikasi yang generatif, ya, generatif. Nanti akan kita singgung. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu, sekarang ini nggak sulit ya bagi kita membuat video misalnya atau membuat gambar dengan memberi perintah tertulis. Ya. Misalnya, tolong buatkan gambar seorang laki-laki berkumis, ganteng, yang berdiri di depan gedung misalnya. Ya, dalam beberapa menit udah jadi itu orang itu. Ya. Atau bikinkan video dari narasi seperti ini, nah itu gampang. Nah, yang cukup menghebohkan juga akhir-akhir ini, ya beberapa tahun terakhir inilah, ChatGPT. Ya, teman-teman juga bisa mengakses gratis ya ChatGPT itu. Ya di mana-mana itu sedang trending, bahkan sempat juga di Amerika, di beberapa negara bagian itu sempat dilarang juga. Ya, ChatGPT itu dipakai di kampus sana, salah satu state di sana, karena dengan mudah kita siapa aja bisa nyuruh aplikasi itu untuk membuatkan apa aja ya, membuat jurnal misalnya, tulisan terkait dengan apa itu gampang ya, membuat tulisan, di negara bagian Minnesota atau apa kalau nggak salah, itu juga pernah diuji ya, kayak mahasiswa gitu, ChatGPT-nya itu ya, mengerjakan ujian sebagai seorang master ya di sana. Nah, ternyata bisa. Artinya memang luar biasa kemampuan ChatGPT itu untuk bisa menghasilkan, termasuk generatif AI, menghasilkan sesuatu tulisan ya, atau sesuatu narasi atau apapun. Nah itu kan kalau misalnya teman-teman dosen ngasih tugas ke mahasiswa, apapun tugasnya itu kan tinggal ditanyakan aja itu ke ChatGPT ya, nanti udah ada jawabannya ya. Nah gimana ini nanti dosen menilainya ya. Nah makanya nanti agak di belakang saya tantangan bagi seorang dosen itu bagaimana di era yang seperti sekarang ini ya. Termasuk waktu itu juga ChatGPT itu disuruh membuat paper ya, jurnal ya, dimasukkan di jurnal yang bereputasi, Scopus. Itu para ahli yang lain itu nggak bisa membedakan apakah jurnal itu bikinan orang sesungguhnya atau ternyata itu adalah bikinan dari ChatGPT ya. Jadi luar biasa, ini juga tantangan nggak hanya bagi dosen, termasuk dari pengelola jurnal yang tadi teman-teman sudah MOU bagaimana bisa mendapatkan paper-paper dari jurnal yang berkualitas ya. Termasuk penggunaan yang lain, mesin pencari Google, kemudian ada Bing, Microsoft, ada Bard dan sebagainya, itu juga sudah dimasukkan AI juga ya, karena AI itu ada level-levelnya ya, tentu ada yang level mendasar, ada lanjut dan sebagainya. Juga teman-teman Bapak Ibu mahasiswa kalau browsing di Google, di YouTube ya misalnya, kalau sudah login tentu saja, maka ketika kita mengakses suatu video tertentu, maka nanti berikutnya si YouTube itu akan menawari video-video yang senada ya, dengan apa tadi yang udah kita lihat ya, itu. Nah itu kan menggunakan AI juga ya, karena mengingat-ingat apa yang udah dibuka oleh si pengguna, sehingga itu nanti diberi rekomendasi apa yang kita sajikan ke orang tersebut. Tidak hanya YouTube, termasuk yang lain-lain ya, portal-portal untuk belanja online dan sebagainya, termasuk kalau kita buka yang belanja online itu Grab atau mungkin GoFood dan sebagainya, itu juga demikian ya.
Ya termasuk juga portal-portal sosmed yang lain sekarang itu udah seperti itu, ya Facebook, kemudian IG dan sebagainya. Ya. Kemudian penggunaan yang lain, bagaimana suatu aplikasi. Nah kalau Bapak Ibu HP atau laptopnya MacBook itu udah kenal ya istilahnya Siri ya, Siri. Ya. Siri itu bisa memahami dan menerjemahkan dari suara kita, memberi perintah ke komputer untuk mematikan, menyalakan atau apapun apa yang kita omongkan itu ya, dan lain-lain sebagainya, termasuk mobil yang tanpa sopir itu ya, ya walaupun dalam proses riset ya penelitian, tetapi ke depan arahnya itu pasti ke sana ya. Ya mungkin yang mempelajari AI ini paling tidak ada 3 jenis ini ya, AI ini AI yang narrow ya, yang sempit itu yang paling kiri, kemudian ada AI yang general ya, kemudian AI yang super. Ya, super. Artinya ini memang tahapan-tahapan atau tingkatan kekompleksan dari AI itu sendiri. Ya, jadi kalau AI ini yang biasa sekarang ini kita sebut dengan AI tradisional. Ini yang sejak zaman awal-awal AI dulu. Jadi bagaimana suatu sistem komputer itu kita program, kita pakai untuk menyelesaikan suatu problem tertentu, satu hal tertentu. Ya. Nah, kemudian tahapan-tahapan berikutnya itu apa yang disebut dengan salah satunya adalah AI generatif yang sekarang ini sangat populer. ChatGPT itu tadi merupakan salah satu produk dari AI generatif. Jadi bagaimana suatu sistem komputer itu bisa mempelajari dari data-data atau pola-pola yang kita inputkan, sehingga dari data itu kemudian dianalisis, kemudian bisa menghasilkan sesuatu gambar yang lain dan seterusnya. Itu akan berkembang terus, tidak berhenti sampai di sini. Nah, jadi kalau AI tradisional ini boleh disebut tadi adalah sebagai AI yang narrow atau yang sempit atau yang awal tadi ya, yang lemah. Itu juga merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang diprogramkan, yang kita buat untuk melakukan tugas-tugas tertentu ya, yang sudah spesifik ya. Nah, biasanya cirinya itu kecerdasannya itu udah diprogram ya dari awal gitu ya. Juga biasa digunakan untuk program-program yang terbatas, kemudian kemampuan belajarnya itu juga masih terbatas. Nah, sekarang ini yang lagi populer itu adalah AI generatif atau generatif AI. Nah, ini kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan output apa aja ya, hampir apa aja, seperti teks, seperti yang tadi sudah saya singgung, ChatGPT itu bisa menghasilkan jawaban-jawaban dari apa yang kita tanyakan ke dia ya. Jadi Bapak Ibu dosen kalau memberi soal ke mahasiswa, soal esai sekalipun, itu kalau melihat jawaban mahasiswa itu seperti jawaban yang luar biasa bagusnya, nah itu harus dicek dulu ya, harus dicek, jangan langsung dipercaya, bagus nih isinya ya. Makanya ketika ChatGPT sudah seperti sekarang ini, jangan hanya mahasiswa saja yang mengakses, tetapi dosennya juga harus mengakses ya, karena nanti harus dicek sendiri ya oleh dosennya itu, seperti itu apakah ini jawaban original dari mahasiswa ataukah itu hanya meminta bantuan ChatGPT aja ya. Ya, termasuk membuat gambar. Jadi kalau teman-teman ya terutama anak-anak muda itu ya biasanya suka di sosmed itu bikin ngubah-ngubah gambar. Tidak hanya kita bisa menyuruh, ada banyak aplikasi, silakan nanti cari aja di internet. Jadi tidak hanya kita menyuruh membuat gambar dari narasi teks ya, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya biasanya buatkan gambar ibu-ibu yang jilbaban misalnya, ada di pegunungan misalnya ya. Di samping perintah teks bisa juga kita ubah dari gambar foto real. Nah, itu nanti akan dibuat
diubah menjadi gambar yang macam-macam, mau model kartun, mau model 3D atau model apa aja itu bisa. Ya. Ya, itu aplikasinya banyak, silakan. Yang gratisan itu juga banyak, tapi biasanya ada tawaran-tawaran untuk membayar ya biasanya. Ya biasalah itu juga tempat bisnis bagi mereka ya untuk menjual seperti itu. Ya. Nah, ciri-cirinya itu memang menggunakan suatu engine khusus ya, neural network generator di sana, dan itu sekarang ini menjadi penelitian yang yang hot itu bagi peneliti-peneliti di bidang AI atau machine learning atau deep learning ya. Aplikasinya sangat bervariasi ya, dan yang lebih menarik ya itu tadi yang saya sampaikan, jadi bisa membuat konten baru dengan menggunakan prompt itu, artinya kayak user interface itu yang mana kita bisa memasukkan sesuatu. Nah, ini beberapa saya bandingkan ya antara AI yang tradisional dengan AI yang generatif dari beberapa segi, paling tidak ada 3 segi ya, dari sisi output atau fokus cakupannya itu, bahwa ya ini semacam summary aja sih ya dari tadi apa yang udah saya bicarakan, bagaimana cakupan atau output dari AI yang tradisional dan AI yang generatif ya. Jadi kalau AI yang generatif itu sangat kita minati gitu ya, karena seperti asisten kita yang sangat kreatif ya, asisten digital ya yang sangat kreatif. Ya asisten sih, karena kita suruh apa-apa mau aja, kita suruh bikin ini, kita suruh ngerjain ini, menyelesaikan ini dan sebagainya. Bahkan di versi yang lain dari ChatGPT itu juga bisa mengerjakan rumus-rumus matematik yang kompleks ya, kayak misalnya jadi nggak hanya soal-soal esai aja yang bisa dikerjakan, termasuk soal-soal di bidang teknik kayak fisika, matematika, itu kita berikan rumus ya, itu bisa menyelesaikan dari mengerjakan itu ya. Nah, jadi lebih pinter dari anak-anak yang pinter ya, kenyataannya memang seperti itu ya. Oke, ini tadi ya kalau AI tradisional beberapa tugas yang spesifik tadi. Kemudian kalau yang generatif itu ya bisa membuat konten apa aja tadi ya, bahkan bisa membuat mengarang lagu dengan. Nah, ini beberapa contoh pemanfaatan AI dalam bidang pendidikan ya, sebelum nanti saya masuk ke saya bahas panjang lebar, ini sekilas aja. Jadi smart content itu artinya dengan AI itu kita bisa memotong-motong ya, atau membagi-bagi ya, konten yang gede menjadi kecil-kecil yang lebih mudah dibaca, dipahami. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau mengajarkan materi secara online, baik melalui multimedia maupun online learning, e-learning, itu kan sebaiknya materi itu harus kita potong-potong ya, kita jangan langsung gede banyak gitu. Nah, itu bisa dikerjakan oleh aplikasi AI ya. Nah, kemudian yang sangat populer juga untuk pembelajaran adalah personalized learning ya. Individual learning barangkali udah sering kita dengar, tapi itu beda dengan personalized learning. Hampir sama kan ya, personalized dengan individual, tapi itu beda. Ya, jadi kalau individualized learning itu belajar mandiri ya, kita udah dari dulu udah paham belajar mandiri. Tapi kalau personalized learning ini bukan belajar mandiri. Personalized learning itu adalah belajar di mana apa yang kita pelajari, apa yang kita berikan ke anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kebutuhan anak didik kita ya. Nah, ya kalau belajarnya itu konvensional, tatap muka kayak gitu, kayak di kursus, di les, itu sih bisa-bisa saja ketika kita ngajari satu orang, maka itu dengan mudah kita bisa menyesuaikan apa yang diinginkan oleh dia. Dia sudah bisa apa, yang belum bisa apa, kesukaannya apa yang dia biasanya sulit, itu mudah kalau hanya satu orang atau 2 orang. Tetapi kalau ini anaknya banyak, satu sekolahan atau bahkan satu universitas, itu sulit kiranya bagi kita, bagi dosen, memberikan personalized learning pada mereka ya. Nah, maka dibutuhkan suatu sistem ya, yang berbasis AI dalam hal ini ya. Karena dalam konsep-konsep pembelajaran yang namanya belajar optimal dibanding kalau kita mengajarnya satu kelas ngajar bareng-bareng ya, ada anaknya 30 kita ngajar bareng-bareng, itu kurang optimal
Ya, karena ada anak yang cepat pinter, ada yang lambat, ada yang sukanya mungkin gambar, ada yang sukanya suara, macam-macam. Tapi kalau personalized learning itu udah sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, karena sistem itu nanti akan mengevaluasi, akan menilai apa preferensi, apa kesukaan dari si A, si B, si C. Bagi sistem itu nggak masalah, mau anaknya itu puluhan, ratusan, ribuan itu nggak masalah. Ya, tinggal tergantung aja dari sistem komputernya. Ya, tetapi itulah apa arahnya personalized learning. Nah, nantinya menjadi yang namanya adaptive learning. Ya, sesuai dengan kebutuhan gaya belajar dari si siswa, si pengguna. Ya. Nah, itu yang apa sedang apa menjadi apa ya trending ya di bidang pembelajaran atau pendidikan ya. Data accumulation, big data, kemudian pengelolaan classroom. Nah, ini banyak digunakan kalau kita menggunakan e-learning ya, pembelajaran online. Jadi bagaimana kita sebagai guru atau dosen itu bisa memanage ya, mengelola siswa kita, kelas kita, ya, memonitor kemudian bagaimana mengelola hasil-hasil pembelajaran, proses pembelajaran, feedback dan seterusnya. Nah, itu banyak nanti arahnya ke sana. Ya, gamifikasi, game-game itu juga udah dimasuki dengan teknologi AI sehingga tingkat engagementnya itu bisa tinggi. Ya. Juga termasuk di bidang cyber safety, keamanan siber, bagaimana mengelola keamanan. Penilaian juga demikian ya Bapak Ibu. Dulu ketika belum ada AI itu kiranya agak sulit bagi kita yang ngajar online itu nanti yang mengerjakan soal-soal ini si siswa mahasiswa yang sesungguhnya ataukah dibantu oleh orang lain ya, atau menggunakan alat tertentu dan sebagainya. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi AI maka bisa dibuat suatu sistem yang memudahkan kita menilai, termasuk yang terakhir ini proctoring ya. Proctoring itu ya kita gabungkan dengan assessment, itu bisa bagaimana mengawasi seseorang yang mengerjakan soal ya. Sekarang udah banyak diakomodasi oleh perguruan tinggi dalam tes masuk perguruan tinggi. Nah, peran AI dalam transformasi pendidikan, nah inilah yang menjadi poin-poin yang penting. Tadi sebagian sudah saya singgung sih bagaimana AI itu yang menjadikan atau memungkinkan personalized learning atau pembelajaran personalisasi. Ini nah di kurikulum Merdeka itu kan ada diferensiasi pembelajaran. Nah, ini intinya ya personalisasi itu ya. Kalau istilah yang baru di kurikulum Merdeka itu kan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu sebenarnya sejak zaman dahulu. Jadi saya dulu lulus S3 itu tahun 2006, penelitian saya adalah tentang adaptive learning. Jadi pembelajaran yang adaptif ya tahun 2006. Itu memang masih terbatas waktu itu. Tapi personalized learning itu atau sekarang pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya konsepnya udah lama ya. Nah, sekarang dengan bantuan AI itu dimungkinkan membuat personalisasi yang lebih bagus lagi. Ya, penggunaan AI dalam analisis dan evaluasi pembelajaran itu tadi ya, menggunakan sebenarnya kalau evaluasi yang soal objektif itu udah lama banget ya, zaman tes masuk perguruan tinggi, zaman dulu yang lama-lama itu SNPTN, Sipenmaru atau apa dulu istilahnya itu udah dipakai ya, evaluasi otomatis. Tapi sekarang dengan AI kita bisa menilai soal-soal yang esai. Ya, esai. Jadi tidak hanya pilihan ganda tetapi esai. Kemudian bagaimana dengan AI itu kita bisa memberikan feedback, frustrasi, kurang bersemangat dan sebagainya. Ketika mahasiswa itu tanya ke dosennya, baik di forum maupun di WA atau apapun, dosennya tidak segera menjawab. Nah, itu yang menjadi sumber turunnya motivasi. Karena tanya udah sehari, kalau mungkin WA sehari nggak dijawab mungkin masih nggak apa-apa ya, atau di forum diskusi sehari. Tapi kalau udah berhari-hari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu, kalau udah lebih seminggu itu udah pastikan udah nggak bakal dijawab. Itulah makanya bagaimana menciptakan suatu sistem yang bisa memberikan feedback yang instan. Ya tentu feedbacknya ya nggak hanya sekedar feedback yang formalitas saja. Mungkin biasa kita mengirim WA kemudian ada feedback otomatis, ini maaf kami sedang di luar jangkauan bla bla bla. Itu
kayak robot beneran itu ya. Tapi dengan AI itu kita buat agar jawabannya itu sehumanis mungkin ya. Kemudian pembelajaran berbasis game, simulasi ini juga menjadi menarik ya, karena kita tahulah yang namanya anak-anak mahasiswa, apalagi kalau masih level-level sekolah menengah, itu bagaimana ketertarikan mereka dengan game itu sangat luar biasa. Nah, bagaimana konten-konten pembelajaran pendidikan itu kita masukkan ke game simulasi, itu tentu akan menjadikan pembelajaran itu akan efektif. Nah, yang kelima itu tadi udah saya singgung banyak, bagaimana dengan AI kita bisa mengenerate ya, membangkitkan konten-konten pembelajaran. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, peluang dan tantangan. Peluang saya kira sudah sejalan dengan program pemerintah, di mana peningkatan akses itu memang menjadi prioritas di negara kita ya, akses pembelajaran. Tentu ketika AI ini udah menjadi memasyarakat dan pembelajaran online itu juga sudah menjadi suatu hal yang biasa, maka akses itu akan menjadi meningkat dengan luar biasa. Tapi jangan sampai dilupakan kualitas pembelajaran itu harus diperhatikan juga. Nah, ini tadi tantangan kita sebagai pendidik ketika kita ya dosen ya menghadapi aplikasi ChatGPT aja misalnya ya, salah satu penerapan, maka kita pendidik itu haruslah kreatif ya, harus kreatif ya. Ya, mulai dari mendesain pembelajaran, menganalisis capaian pembelajaran, mendiagnosis kebutuhan anak-anak peserta didik, bagaimana strategi dan evaluasi pembelajaran ini yang penting itu supaya kita bisa memastikan ya bahwa apa yang dihasilkan oleh mahasiswa kita itu memang betul-betul original dari apa yang memang anak-anak itu kuasai ya, tidak minta tolong ke ChatGPT. Nah, oleh karena itu kita juga yang kedua harus inovatif ya. Inovatif dalam berbagai penggunaan media pembelajaran, penggunaan teknologi, pendekatan pembelajaran kita, strategi pembelajaran kita, sehingga menjadi lebih menyenangkan ya, tadi pembelajaran lebih memotivasi dan yang jelas bisa lebih efektif ya. Dan kita sebagai pendidik ini juga harus adaptif ya, bisa menyesuaikan. Ya, kalau pembelajaran adaptif itu menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak ya. Nah, pendidik ini juga harus adaptif, harus bisa menyesuaikan ya dengan kebutuhan lingkungan anak-anak, kebutuhan ya. Sebenarnya sejak dulu ya, sejak sebelum ada AI ya, kita sebagai guru itu memang harus adaptif ya ketika menghadapi situasi sekolah tertentu, anak-anak tertentu dan sebagainya. Nah, itu juga harus kita tingkatkan, apalagi di era AI seperti sekarang ini. Ya, oke, yang terakhir ini sebagai kesimpulan, aduh udah telat banyak nih kayaknya waktu saya. Oke, jadi dengan AI ini berpotensi besar dalam transformasi pendidikan. Perlu kerjasama pendidik, ahli AI, pengambil kebijakan untuk memastikan penerapannya itu efektif dan etis ya. AI ini menuntut ya kita harus kreatif ya, inovatif dan adaptif.